Masih bersama dengan saya, mantan pimpinan KPK Abraham Samad. Pak Abraham, tidak sedikit orang yang yakin bahwa dalam pemeriksaan Firly kemarin, pemeriksaan yang kedua akan ada segera penetapan tersangka. Tapi ternyata tidak demikian. Kira-kira apa yang kemudian menghambat Polri untuk segera menetapkan tersangka, Pak Abraham? Saya pun demikian ya, sepertinya kemarin saya itu sudah berharap sebenarnya ya, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Firly, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman ya tersangka, tapi ternyata tidak. Jadi lagi-lagi kita seluruh masyarakat Indonesia kecewa nih ya. Tapi yang saya ingin katakan begini, bahwa mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala psikologis yang ada pada teman-teman pihak kepolisian untuk menetapkan calon tersangka dalam kasus pemeriksaan mantan Menteri Pertanian. Karena saya khawatir misalnya kalau ini kasus terus-menerus diulur-ulur, ini kan ada dugaan sepertinya dibiarkan ya, ditarik ulur kayak layang-layang gitu loh. Ini kan menjadikan tidak ada kepastian hukum menurut saya. Padahal tujuan hukum itu kan ada 3. Ya, pertama ada kemanfaatan, kemudian ada kepastian hukum, dan ada keadilan. Kalau ini terus terulur-ulur berarti kepastian hukumnya menjadi terganggu ya. Oleh karena itu polisi ini sebaiknya sesegera mungkin mengumumkan siapa tersangka di kasus pemerasan ini. Karena lagi-lagi menurut saya ini menyandra, sebenarnya kasus ini menyandra marwah KPK, bukan menyandra Firly-nya. Kalau Firly-nya kita nggak peduli lagi sama Firly, tapi ini menyandra lembaga KPK-nya. Oleh karena itu ini yang harus dipahami oleh pihak kepolisian agar supaya segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Karena kalau kepolisian tidak segera menetapkan tersangka dalam kasus pemerasan ini sama dengan menyandra lembaga KPK-nya, sehingga bisa KPK itu tersendat ya, tugas pokoknya itu melakukan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kalau misalnya kita ingin menyelamatkan KPK supaya KPK bisa bekerja secara cepat seperti dulu lagi, maka yang harus dilakukan pihak kepolisian harus segera mengumumkan tersangkanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maaf saya potong Pak Abraham. Ini kan menurut analisis Anda saja Pak Abraham, sebagai mantan pimpinan KPK, saksinya sudah lebih dari 91, lalu kemudian status kasusnya juga sudah naik ke penyidikan. Apalagi yang kurang sih Pak Abraham? Tidak ada yang kurang, Mas Fegrin. Jadi saya lihat ini sudah tidak ada kurang. Saya yakin pihak kepolisian sudah tahu nih siapa yang tersangkanya dengan begitu banyak saksi yang diperiksa, alat-alat itu sudah tinggal. Ini belum ada keberanian saya lihat dari kepolisian untuk segera mengumumkan. Oleh karena itu menurut saya harus segera kepolisian mengumumkan, karena kalau tidak ini menyandra KPK-nya, lembaga KPK-nya, bukan Firly-nya. Kalau Firly-nya kita sudah nggak peduli, karena menurut saya Firly ini udah selesai lah ya. Oleh karena itu tadi menurut saya Firly ini sudah tidak legitimate lagi ya, sudah tidak bermartabat lagi, karena tadi dia sembunyi mukanya dan lain sebagainya. Itu kan perbuatan memalukan, itu sama dengan perbuatan tidak bermartabat sebenarnya ya, kalau bahasa lebih bagusnya. Jadi tidak bermartabat lagi. Oleh karena tidak bermartabat lagi berarti legitimasinya sudah hilang. Kalau legitimasinya sudah hilang, Firly sebagai ketua KPK itu sudah dipertanyakan. Dia bisa mengganggu marwah KPK. Oleh karena itu seharusnya Firly legowo untuk menonaktifkan dirinya. Kalau memang Firly tidak mau berhenti, mengundurkan diri, oke lah, kita cari jalan tengahnya. Dia mengundurkan diri dulu untuk menonaktifkan dulu dirinya untuk sementara supaya proses pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Karena saya lihat pemeriksaan ini sering tertunda gara-gara terlalu banyak alasan-alasan ya yang disampaikan Firly, tugas ke sana kemari lah, sehingga polisi jadi tersendat, tidak bisa melakukan pemeriksaan secara cepat. Oleh karena itu kalau Firly punya moralitas yang baik, dia harus segera menonaktifkan dirinya agar supaya memberikan pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan dan menuntaskan kasus ini. Karena kalau kasus ini tidak segera dituntaskan, tidak segera diselesaikan, yang terganggu adalah pemberantasan korupsi, Mas Kevin. Jadi itu masalahnya. Jadi harusnya kita sadar semua ya, aparat penegak hukum sadar bahwa kalau tidak cepat mengumumkan tersangka, tidak cepat menyelesaikan dan menuntaskan kasus pemerasan ini, maka yang terganggu adalah agenda pemberantasan korupsi. Oleh karena itu ini berbahaya sekali dampaknya loh ya.
Ya, Pak Abraham, kita Ya, Mas selalu Kevin. berbicara mengenai pimpinan KPK yang selalu bersifat kolektif kolegial begitu ya. Apakah mungkin Ya. seorang Firly apabila memang betul melakukan pemerasan itu bisa melakukan pengaturan kasus seorang diri? Begini, kalau kita merujuk pada aturan-aturan di KPK, berpedoman pada undang-undang KPK, sifat kepemimpinan di KPK pengambilan keputusan itu kan sifatnya kolektif kolegial ya. Oleh karena itu sebenarnya kalau menurut saya tanpa Firly pun KPK masih bisa jalan. Justru kalau menurut saya kalau Firly ada di KPK dan terus melakukan langkah-langkah yang kontraproduktif terhadap pemeriksaan dirinya terhadap kasus pemerasan, ini yang menurut saya bisa menghambat agenda pemberantasan korupsi karena terganggu semua. Apanya terganggu? Legitimasinya, trust masyarakat. Oleh karena itu menurut saya harus segera diakhiri ini. Kalau tidak diakhiri, kasihan agenda pemberantasan korupsinya. Jadi Tapi saya mungkin minta tidak kepada melibatkan Firly pimpinan KPK yang lain, Pak Abraham. apanya nih Mas? Kasus pemerasan itu, pengaturan kasus, mungkin tidak kemudian ada pimpinan KPK juga yang kemudian terlibat dalam dugaan pemerasan ini? Saya pikir itu mudah ditelusuri ya, mudah ditelusuri oleh pihak penyidik dalam hal ini Polda. Saya pikir kalau dia udah memeriksa saksi sekian banyak dan menyita barang-barang bukti, saya pikir pihak Polda sudah tahu tuh, misalnya ternyata yang bersangkutan tidak sendiri, ada pihak-pihak lain terlibat. Saya pikir itu semua sudah di tangan Polda, udah tahu semua tuh Polda. Nggak perlu kita ajarin, Mbak, karena mereka lebih tahu. Tinggal goodwill dan political will dari pihak kepolisian untuk segera menuntaskan dan mengumumkan siapa tersangka dalam kasus ini. Karena kalau tidak, kasihan ini agenda pemberantasan korupsi ini. Jadi kalau Firly menurut saya ya sudahlah. Tapi yang kita harus jaga ini marwah KPK-nya ya, sama agenda pemberantasan korupsinya. Kalau Firly terus membuat hambatan, ya seperti sekarang ini yang terganggu agenda pemberantasan korupsinya, dan kedua menggerus kepercayaan masyarakat terhadap KPK-nya. Itu yang paling berat sebenarnya. Oke, baik, kita akan tunggu goodwill dari Firly Bahuri dan kita akan tunggu juga penetapan tersangka dari Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak Abraham Samad telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Abraham. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.